Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Pemirsa, seorang wanita ditangkap pedagang pasar Kayen Pati, Jawa Tengah karena diduga mengedarkan uang palsu. Para pedagang mengamankan wanita tersebut lantaran sering bertransaksi di pasar menggunakan uang palsu. Halo guys. Apaan tuh? Pratiwi Kusuma is now in League B. Mantuk ya mbak? Iya tuh. Terasa seperti kertas biasa. Sediakan nomor seri pada bongkaran 50 rupiah dan 100 rupiah, semuanya sama. Cek jok sepeda motor yang kita juga tersangka dan juga dompetnya kami menemukan 60 lembar uang pecahan 50 ribuan dan 28 lembar uang pecahan 100 ribuan yang sementara ini kami juga itu adalah masuk ya kalau dari pengakuan Kali yang robek asli. Ya mau lagi. Tap dong makanya. Maksimal 15 tahun penjara. Melaporkan dari Pati, Jawa Tengah. Dua pekerja di Madiun, Jawa Timur yang sedang membenahi saluran air di sebuah ruko tersetrum. Satu korban tewas di lokasi kejadian. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di ruko kawasan Jalan Selamat Riyadi, Kecamatan Kartorejo, Madiun. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng TV kembali. Tutup guys. Kita lagi siaran ada Fokus Pagi. Hari ini yang siaran tuh cewek-cewek. Ciwi-ciwi hari ini yang siaran. Nih salahnya nih. Tuh. Hamparan sampah kembali mengepung wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Tidak hanya merusak lingkungan, tumpukan sampah juga mengganggu aktivitas para nelayan. Jika udara memperlihatkan hamparan sampah yang menumpuk di kawasan pesisir Marunda, Kebun Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu siang. Meski telah berkali-kali dibersihkan, sampah kembali menumpuk dan mencemarkan masa depan. Hah? Belum? Kok HL sih? Selain mencemari lingkungan, tumpukan sampah memicu kedangkalan dan membuat aktivitas nelayan sekitar terganggu. Pasca Pilpres. Jadi dangkal kan untuk perahu kan, susah untuk keluarnya karena semakin jadi kayak daratan. Menurut petugas lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Seribu yang bertugas di lokasi ini, sampah terus kembali meski setiap harinya 1 ton sampah diangkut dari kawasan ini. kurang lebih bisa sampai 1 ton per hari. Jadi kita secara manual untuk saat ini Parah lu. pakai perahu juga untuk pengangkutan. Jadi kita pengumpulan dulu, terus pelakiran naikin ke atas ke TPS. Perlu kerjasama antara pihak pemerintah serta kesadaran masyarakat agar permasalahan sampah di pesisir utara Jakarta cepat teratasi. Benvito Samarta melaporkan dari Jakarta.
Di informasi lainnya pemirsa, pasca Pilpres, Anies Baswedan memutuskan akan tetap berada di jalur perubahan meski partai pengusung meninggalkannya. Sementara hadiri halal bihalal di PBNU Jakarta, Presiden RI terpilih Prabowo Subianto memastikan bahwa dirinya bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka membutuhkan kekuatan Nahdlatul Ulama atau NU selama masa pemerintahannya. Halal bihalal bersama Presiden dan Wapres terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka beserta para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kapolri hingga Panglima TNI berlangsung di kantor PBNU Jakarta Pusat. Prabowo memastikan dirinya bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka membutuhkan kekuatan Nahdlatul Ulama atau NU selama masa pemerintahannya. Sebab menurutnya penyelesaian masalah bangsa harus libatkan peran dari semua unsur termasuk kekuatan ormas lainnya yang moderat, inklusif, dan punya kepercayaan diri. Sementara pasca kontestasi Pilpres, Anies Baswedan menggelar silaturahmi dan halal bihalal dengan pendukungnya serta HMI di daerah istimewa Yogyakarta pada Minggu sore. Dalam kesempatan ini, Anies memutuskan tetap berada di jalur perubahan meski partai pengusung telah meninggalkannya. Anies juga mengaku akan rehat sejenak untuk kemudian melangkah lagi. Harga sejumlah kebutuhan pokok di sejumlah daerah di tanah air masih tinggi. Di antaranya kenaikan harga mencakup kebutuhan pokok seperti telur ayam hingga gula pasir. Di Kota Palu, Sulawesi Tengah, harga telur ayam terus mengalami kenaikan di kisaran Rp500 per butirnya menjadi Rp5.000 untuk 2 butirnya. Untuk per raknya, telur kini naik dari kisaran Rp20.000 menjadi Rp65.000 per raknya. Belum diketahui pasti penyebab kenaikan harga telur ayam ini, apakah karena permintaan meningkat atau karena pasokan yang berkurang. Sementara petani di Merauke, Papua Selatan mengeluhkan turunnya harga beras dan dalam 2 bulan terakhir. Sebelumnya harga beras di Merauke dari tangan petani mencapai Rp15.000 per kilogram dan jika di pasaran mencapai Rp18 hingga Rp20.000 per kilogram. Saat ini harga beras dari tangan petani hanya dijual Rp9.000 per kilonya. Para petani berharap turunnya harga beras diiringi turunnya harga obat-obatan untuk tanaman termasuk kemudahan mendapatkan pupuk. Harga gula yang tembus Rp18.000 per kilogramnya di Ibu Kota Jakarta berdampak pada masyarakat, terutama pedagang minuman yang menggunakan gula sebagai salah satu bahan bakunya. Sejak 2 pekan terakhir usai Lebaran, dengan kenaikan harga gula pasir, pedagang minuman kesulitan untuk mendapatkan untung. Pasalnya modal yang dikeluarkan jauh lebih besar, sementara harga jual minuman tetap normal. Agar tidak merugi, para pedagang minuman mensiasatinya dengan cara mengurangi pembelian stok gula. Di informasi lainnya pemirsa, hama eceng gondok di tangan pemuda asal Kabupaten Semarang diubahnya jadi berbagai macam kerajinan. Ia sukses bersama warga sekitar dan menghasilkan cuan puluhan juta rupiah. Inilah berani berubah, bisa kaya dari hama.